nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula senantiasa kita menyunjungkan salawat serta salam atas baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun ada satu tamu yang selalu kita nantikan semua kedatangannya. Siapakah ia? Ia adalah bulan Ramadan yang alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala kebaikannya untuk segenap para hamba-Nya yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak, musim berbagai macam ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, memperbanyak zikir, doa dan istighfar, serta berbagai macam ibadah dan amal kebajikan lainnya. Orang yang beruntung adalah orang yang menjaga setiap detik waktunya untuk berbagai amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rugi adalah orang yang menyanyiakan Ramadan dengan amalan yang kurang bermanfaat atau ada yang berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Sayangnya tidak sedikit orang yang melalaikan masalah ini sehingga banyak yang terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Melalui pembahasan saya kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa amalan yang dapat menjauhkan kita dari memperoleh keberkahan Ramadan. Tujuannya adalah agar kita semua bisa dijauhkan dari hal-hal tersebut sehingga kita dapat memperoleh keberkahan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan orang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah yang pertama, menganggap bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk bermalas-malasan atau tidur di siang hari dan begadang di malam hari. Lebih disayangkan lagi, rata-rata mayoritas mereka begadang untuk hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala seperti berhura-hura, bermain yang sia-sia, menggosip atau memuji dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini hanya merugikan diri sendiri. Yang kedua adalah hanya menjaga hal-hal lahiriah. Maksudnya adalah banyak orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, seperti makan dan minum, akan tetapi tidak menjaga dirinya dari hal-hal duniawi seperti berbicara kasar, menggosip dan lain sebagainya. Seharusnya setiap muslim memperhatikan puasanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan dan membatalkan puasa, sebab betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang sholat malam akan tetapi tidak mendapatkan kecuali lapar, kecuali letih dan begadang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kesalahan ketiga yang banyak dilakukan oleh orang-orang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah meninggalkan salat tarawih. Padahal bagi orang yang melaksanakannya karena mengharap pahala darinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang meninggalkan salat tarawih berarti sama saja meremehkan pahala yang agung dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, kutiba
lahu qiyamul laila. Allah akan mencatatkan baginya satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, kesalahan keempat adalah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, syubhat atau misal berbuka dengan sesuatu yang didapatkan dari hal-hal yang haram, seperti harta yang didapatkan dari harta praktik riba, mencuri, menipu, berjudi dan lain sebagainya. Orang yang berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, maka amalnya tak akan diterima dan tak mungkin pula doa yang dikabulkan. Padahal waktu berbuka puasa adalah waktu yang paling baik untuk berdoa, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Akan tetapi jika ia berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, maka secara otomatis doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi beberapa persoalan yang banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Marilah kita senantiasa menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut untuk memperoleh keberkahan Ramadan, karena sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak menyempurnakan ibadahnya di bulan tersebut. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang tidak kita jumpai setelahnya. Cukup sekian bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon